Halo teman-teman sekalian, balik lagi bareng gue Dimas. Kali ini kita akan masuk materi Elliott Wave ya. Jadi kita mulai dari dasarnya dulu, apa sih itu Elliott Wave ya. Ini ada sedikit pengertian buat kalian apa itu Elliott Wave. Elliott Wave sebuah bentuk analisis teknis yang dikembangkan oleh Ralph Nelson Elliott pada tahun 1930-an yang menyatakan bahwa pasar keuangan bergerak dalam pola gelombang yang selalu berulang-ulang. Maksudnya gimana Bang yang selalu berulang-ulang? Antara kenaikan dan penurunan itu pasti ada batasannya teman-teman. Nah, kalau kita pakai Elliott Wave, batasannya maksimal hanya 5. Kalau kita perhatiin di sini trend downtrend 1, 2, 3, 4, 5. Selesai. Koreksi. Sama 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Itu koreksi kenaikan. Nah, di time frame besarnya jelas berbeda teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di time frame besar dan di time frame bawahnya itu selalu berbeda. Jadi di time frame besarnya masih uptrend, tetapi di time frame kecilnya kadang ada struktur downtrend untuk koreksi ya. Dan itu di dalamnya kadang ada Elliott Wave juga. Nah, di sini gue akan sedikit ngasih gambaran ke kalian ya. Jadi Elliott Wave itu dipakai, ada yang dia pakai 1 sampai 5, ada juga yang dipakai untuk menentukan koreksi market. Nah, yang pertama ya, pola dasarnya itu ada 5 gelombang yang mengarah ke tren utama 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, gelombang 1, 3, dan 5 atau gelombang ganjilnya ya, itu menggerakkan pasar searah tren utama. Jadi kalau misalkan tren utamanya naik ya, berarti 1, 3, dan 5. Lalu di sini gelombang yang genap ya, 2 dan 4 adalah gelombang yang menggerakkan pasar koreksi dari tren utama. Contoh, tren utamanya sedang naik nih ya kan. Nah, ini gelombang kedua ketika dia ingin koreksi. Kita harus tahu dia mau ngejar gelombang kedua atau tidak. Nah, di sini kan terjadi 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada 2 kali koreksi. Ya, setiap Elliott Wave pasti seperti itu, ada 2 kali koreksi sebelum dia melakukan pembalikan arah. Nah, biasanya setelah mengalami Elliott Wave sampai wave kelima, market akan mengalami koreksi. Maka dari itu kita perlu mencari konfirmasi koreksi menggunakan wave ABC. Contohnya seperti ini teman-teman. Jadi ketika dia sudah membuat Elliott Wave dan max sampai kelima, nah ini tren utamanya ya. Nah, di sini ya, kita harus waspada terhadap market koreksi penurunan. Jadi kita tarik garis Elliott 1, 2, 3 atau ABC ya. Kita tarik dari wave kelima turun ke bawah. Nah, itu akan ada pembentukan koreksi. Jika break tembus ke bawah, sudah terjadi koreksi A, B, C, maka itu sudah bisa dipastikan akan koreksi mengalami penurunan. Atau bagi kalian yang memakai smart money concept atau ICT dan lain-lainnya, kalian bisa menunggu di area entry di supply atau demand ya. Nah, di sini poin pentingnya adalah ya, Elliott Wave hanya bisa digunakan di atas time frame M30. Di bawah itu tidak bisa. Sering sekali terjebol. Jadi teman-teman harus memastikan ketika teman-teman menggunakan Elliott Wave ya, wave 1, 2, 3, 4, 5 sama wave 1, 2, 3 itu di time frame besar. 30 ke atas itu lebih bagus, lebih besar time frame-nya, lebih bagus lagi. Ya, nah, teman-teman di sini ada, saya langsung kasih contoh ya. Di sini ada struktur Elliott Wave. Kalau teman-teman perhatikan. Wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5. Beres. Nah, untuk menggunakan Elliott Wave, teman-teman harus paham betul dengan yang namanya market structure. Kalau teman-teman belum bisa baca market structure, maka Elliott Wave-nya akan berantakan nanti. Kalian akan mengira area high-nya di sinilah, ya kan? Habis itu turun, teman-teman berharap langsung turun ke bawah, ternyata enggak. Dia hanya nge-sweep aja gitu. Jadi teman-teman harus benar-benar paham yang namanya itu market structure. Saya sudah menjelaskan di video sebelumnya terkait market structure. Market structure itu ada apa aja dan lain-lain ya. Saya sudah menjelaskan
kepada teman-teman semuanya. Jadi teman-teman yang belum menonton video saya tentang market structure, saya harap teman-teman nonton dulu videonya ya, agar teman-teman semua bisa membaca Elliott Wave dengan baik dan benar. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya di penurunan ini pun ada Elliott Wave ya. Wave 1, Wave 2, Wave 3, Wave 4, Wave 5, lalu koreksi jadilah Elliott ABC. Kalau saya nyebutnya ABC, A, B, C. Koreksi, turun, langsung melanjutkan kenaikan. Kurang lebih seperti itu untuk menggunakan Elliott Wave. Cukup simple asal kalian paham dengan market structure-nya seperti apa. Ya, kalau misalkan downtrend ya sama saja, tinggal dibalik. Nah, di sini ada Elliott Wave ya, high, tarik dari high ke low, wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5, koreksi ABC, A, B, C. Kemungkinan gold akan melanjutkan kenaikannya sampai mananya saya tidak tahu. Cukup simple cara penggunaan Elliott Wave teman-teman. Pada intinya kalian tetap harus memahami market strukturnya terlebih dahulu, seperti itu. Oke, video kali ini sangat singkat mengenai Elliott Wave ya. Tidak perlu ada yang diubah-ubah lagi, cukup pakai settingan standarnya saja, sama seperti Fibonacci. Jadi seperti itu teman-teman untuk penggunaan Elliott Wave ya. Terima kasih sudah mensupport channel saya. Jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya dan like-nya juga. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian yang baru belajar trading, karena materi yang saya ajarkan dari awal sampai akhir itu cocok untuk kalian yang baru mulai trading. Terima kasih buat semuanya. Sampai bertemu di next materi berikutnya.